بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, hadirin sekalian, sebetulnya yang dimaksud dengan Wahabi, maaf, itu hanyalah tuduhan warisan masa lalu. Bahkan yang benar, kita ini adalah mengusung dakwah salafiyah. Kita ini adalah pengikut salaf. Ya. Dan ini tidak banyak dicuatkan oleh musuh-musuh, oleh lawan-lawan dakwah. Karena kalimat salafiyah, karena kalimat salaf ini adalah kalimat mubarakah yang syar'iyah. Di dalam hadis ada, di dalam Al-Quran ada. Makanya mereka mengusung sentimen yang bisa mengangkat orang-orang awam untuk memusuhi kita. Di sentimen ini terus digesek, digosok, sehingga mereka yang sekarang ini ada di sekalian di benaknya sudah anti duluan, sudah benci duluan, semakin benci. Dan yang kedua, yang tidak tahu minimal tahu-taunya itu pemahaman yang miring. Yang tadi, malah yang lebih serem lagi katanya mereka itu tidak bermasyarakat, mereka tidak mau bergaul, ajarannya aneh, ya, ibadahnya aneh, ngaji aja yang dibahas cuma sunnah-sunnah, kapan wajibnya katanya. Ini coba bayangkan, Pak. Ada yang melecehkan kita. Mana mungkin itu kajian gak sesat? Kajian itu, Pak, bahasnya cuma sunnah saja, nggak pernah bahas wajib. Loh, ini kan salah paham, ya. Bahkan ada yang menjuluki ustadz sunnah biasa sama ustadz sunnah muakkadah. Ini kan sebetulnya berangkat dari ketidakpahaman. Hanya sekarang ini mengandalkan informasi-informasi dari video, hanya sekedar sekarang ini sentimen. Intinya Wahabi itu warisan historis, ada warisan imperialis. Warisan historis yaitu warisan sejarah, di mana kita memang tidak ingkari. Di sana ada firqah namanya Wahabiyah. Ya, firqah Wahabiyah ini adalah firqah pecahan sempalan dari Khawarij Ibadiyah yang hidup pada abad kedua Hijriah, yang pendirinya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi, yang mereka berpusat dakwanya itu di Tahrat, yaitu di sekitar daerah Aljazair sekarang. Mereka ini sangat memusuhi ahli sunnah dan sangat anti juga terhadap Syiah sekaligus. Nah, ini firqah terkenal dengan ekstrimnya, terkenal dengan eksklusifnya, sampai tidak mau menikah di luar kelompoknya, tidak mau bermuamalah dengan kelompoknya, jual beli, sehingga di sini terkesan mereka itu sangat tertutup, eksklusif, dan tidak mau bergaul dengan masyarakat. Nah ini. Dan mereka, maaf, pernah mengukir keberhasilan punya negara di Aljazair. Ya. Bahkan pernah sukses, dan termasuk Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi ini pernah menjadi pemimpin khalifahnya Khawarij yang ada di Tahrat, yaitu daerah Aljazair. Namun setelah itu hilang, setelah itu tidak ada. Nah, inilah yang sekarang itu langsung di benak orang-orang Arab, namanya Wahabi ini sangat negatif, sehingga berbagai macam alma mater, gelar, dan juga keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang serba negatif diberikan langsung kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab. Nah, nanti yang diangkat-angkat terus, yang terus dipopulerkan, maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi diperparah dari warisan imperialis. Kenapa hadirin sekalian saya katakan ini warisan imperialis? Karena pada abad ke-17, 18, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada tahun 1701 sampai 1793 atau 92, berarti umur beliau itu kurang lebih 91.
Ini perlu diketahui hadirin sekalian, gencar-gencarnya imperialis penjajahan ke negara-negara Islam. Antum perhatikan sekarang ini, bagaimana sekarang Italia menyerang Libya, Prancis menyerang Aljazair, Inggris menyerang India, Belanda menyerang Indonesia, dan perlawanan demi perlawanan ternyata hadirin sekalian banyak terhilhami dengan kesemangatan modernisasi, tajdid, reformasi agama yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum perhatikan aja di negara-negara nanti di sini juga kita nanti coba kita angkat, itu mereka rata-rata memiliki kesemangatan tinggi jihad untuk mengusir penjajahan. Akhirnya hadirin sekalian, penjajah-penjajah yang ada di negara tersebut menggulirkan isu Wahabi. Makanya Imam Bonjol di Sumatera dituduh Wahabi. Kemudian di Aljazair juga gerakan mereka untuk melawan imperialisme dituduh juga Wahabi. Bahkan di India, mereka-mereka yang sekarang melakukan perlawanan terhadap penjajah Inggris juga dituduh Wahabi. Bahkan yang pertama kali punya ide dari penjajahan untuk menggulirkan isu Wahabi di dalam rangka melemahkan perlawanan tersebut adalah Inggris. Dan tidak pula hadirin sekalian, perjuangan pengusiran terhadap penjajah di negara-negara Islam pecah. Apalagi setelah abad 18, 19, Senok-Orgonya terutama di Indonesia menerapkan politik divide et impera, yaitu belah bambu. Pada saat itulah umat Islam perjuangan untuk melawan penjajah itu makin lemah. Bahkan di sini diadukan antara kaum modernis dengan adat. Di antara mereka sekarang ini dibikin kelompok-kelompok. Bahkan maaf hadirin sekalian, berpuluh-puluh tahun sejak awal berdirinya dari organisasi NU dan Muhammadiyah dibenturkan. Ini adalah semua politik belah bambu, divide et impera, yang memang warisan dari Senok-Orgonya. Dan ini semuanya hadirin sekalian untuk melemahkan perjuangan Islam, dakwah Islam. Dan maaf, ini banyak tidak dipahami oleh sebagian umat Islam. Bahkan mereka lebih asyik benturan antar kelompok sendiri. Mereka lebih asyik menyerang kelompok sendiri daripada menyerang umat lain. Coba bayangkan, yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Pernah nggak biksu yang semakin botak kepalanya semakin goblok? Pernah nggak ada yang ngomong seperti itu? Nggak berani, nggak berani. Beraninya ngeledek umat Islam, ngeledek jenggot, ngeledek katok cingkrang, batu belang, jenggot panjang. Itu beraninya. Sama kita, lakum dinukum waliyadin, sesama non muslim, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini akhirnya umat Islam lemah. Coba bayangkan hadirin sekalian. Pernah nggak, maaf, di sini kelompok-kelompok Islam, organisasi Islam berbeda pendapat, berselisih untuk menetapkan 17 Agustus? Nggak pernah. Tetapi Ramadan, ya Allah, coba bayangin, Ramadan nggak pernah akor. Nggak ada satu kelompok pun berselisih di dalam menetapkan 17 Agustus. Tapi Ramadan kadang-kadang ngomongnya juga enak saja. Ini kan demokrasi, perbedaan wajar, perbedaan itu indah. Indah apanya? Yang satunya masih itikaf, yang satunya sudah makan ketupat. Indah mananya, Mas? Sekarang satunya masih bawa bantal ke masjid untuk itikaf, yang satunya sudah makan es campur sambil ledek lagi ketemu yang itikaf. Bahkan maaf Pak, di dalam satu kelurahan itu ada sampai hari raya 3 kali. Itu khotib yang nggak bener itu khutbah terus itu 3 hari. Ya, ada pernah saya dikonsultasin ya teman, ya Ustaz boleh nggak saya khutbah dua-duanya? Ini tradisi siapa yang dibikin? Ya, jadi ada hari raya 2 hari. Hari raya Senin untuk kelompok A, Selasa kelompok A, Rebu kelompok B, C. Akhirnya apa? Untuk merangkul khutbah semua dia. Nggak benar.
Ini kondisi umat real, hadirin sekalian. Kalau kita sekarang ini tidak klarifikasi, kita selalu dijadikan sasaran tuduhan. Dan bahkan hadirin sekalian, kalau kita mendengar tuduhan Wahabi itu serba negatif. Dan kalau ada positifnya ditutup-tutupin dan ditafsiri dengan tafsiran yang aneh. Contoh, sholat menggerakkan jari. Itu digulirkan. Itu Pak, sholatnya itu sangat aneh. Masa jarinya tuil. Nah itu di sana. Terus Masya Allah Pak, itu perempuannya pakai pakaiannya itu ngeri, cadaran semua. Loh, istri Rasulullah semua cadaran, berarti ngeri dong. Istri Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, cadaran semuanya. Mereka bahkan tidak pernah melihatkan sekuk selebar kuku, auratnya ke depan keluar. Anehnya dengan sekalian, yang ke bandara pakai cawat dibiarkan. Perempuan itu Pak. Antum perhatikan, katok cingkrang laki-laki diledek-ledek. Perempuan itu pakai katok setengah betis, nggak pernah ada yang ngomongin. Pernah ada yang ngomongin? Nggak ada. Ada apa ini umat Islam? Wahai umat Islam, Anda ini sedang sakit. Anda ini sedang diadu domba. Anda ini sedang asyik menyerang teman sendiri, menyerang teman-teman yang sekarang ini mengamalkan sunnah, membela Al-Quran dan sunnah, melakukan amar